ini tempat kita. Banyak masalah yang ada di Jawilan. Kenapa kita harus kumpul-kumpul ya bercanda? Kenapa kita nggak ngomongin tentang daerah kita? Jadi nomor 1, nomor 2. Nomor 3. Oke, kembali di podcastnya Geraha Kreatif. Hari ini kami kedatangan anak-anak muda di Jawilan yang memang kebetulan dari Himaja, Himpunan Mahasiswa Jawilan. Selamat datang Neng Laila sama Bung Andi. Selamat datang Geraha Kreatif. Kita cheers dulu. Silakan sambil diminum. Oke, siap. Neng Lailan Farida. Oh, Farida. Oke, sorry. Neng Lailan Farida. Ya. Sebagai ketua. Ketua, alhamdulillah. Ketua Himaja. Kamu sebagai Sekjen. Sekretaris. Oke. Himaja itu apa sih? Bisa cerita? Tugasnya ngapain? Aku atau kamu? Bebas. Oke. Himaja itu jadi himpunan mahasiswa Jawilan. Ya, organisasi yang bergerak di primordial atau kedaerahan yang gunanya untuk masyarakat itu sendiri. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat oleh masyarakat. Oke. Dan keanggotaannya mahasiswa yang ada di Jawilan. Mahasiswa aktif atau mahasiswa? Aktif. Yang penting dia masih status mahasiswa. Oke, berarti saya bisa mahasiswa juga, bisa gitu maju juga dong. Kalau abang bisa disebut udah senior, bro. Karena saya masih kuliah. Kuliah S2. Mantap. Siap. Itu menampung. Udah dosen dong. Oh, jadi bisa gabung ke Himaja ya? Bisa dong. Bisa diterima nggak nih gabung Himaja? Alhamdulillah bisa. Asal ikut puasa. Nanti jadi 2. Oke. Pengkaderan. Bisa cerita nggak sejarah terbentuknya Himaja itu kenapa? Jadi terbentuknya Himaja ini bang karena dulu Bang Ojan ini pendiri. Oke. Dan Bang Ojan ini Itu tahun berapa? pada tahun 2013. Oke, tanggal terus. 23 Maret. Please. Terus. Jadi dibentuknya Himaja ini karena Bang Ojan ini melihat mahasiswa yang ada di Jawilan ini, mereka kan bukan otomatis kan kuliahnya bukan hanya di Jawilan doang. Yep. Ada di luar kota ataupun di daerah-daerah yang di Jawilan atau di mana. Iya. Dan mereka itu kan otomatis kan kalau kuliah di luar kota, berkembang di kota, otomatis kan harus balik ke Jawilan. Masa nggak mau berbagi ilmu gitu di Jawilan ini? Jadi apa? Oh gitu. Jadi mau di mana ini tuh Jawilan ini tanpa adanya mahasiswa. Oke. Jadi CCM-nya sebetulnya mengumpulkan seluruh mahasiswa Jawilan untuk bertukar ide, pikiran untuk kemajuan daerah. Iya. Niat awalnya sih niat awal itu sebenarnya Bang Ojan buat diriin Himaja itu sebenarnya buat ya kumpul-kumpul aja. Jadi nyari temen bahasanya, nyari temen. Karena dia orang Jawilan, pas nyampe ke Jawilan bingung nggak ada teman, makanya dia kumpulin mahasiswa Jawilan. Niatnya seperti itu awal. Tapi setelah seiring berjalannya waktu, iya ini tempat kita. Banyak masalah yang ada di Jawilan. Kenapa kita harus kumpul-kumpul ya bercanda? Kenapa kita nggak ngomongin tentang daerah kita? Gitu. Oh gitu. Jadi sebetulnya banyak ide-ide atau kegusaran yang harus dibahas bersama anak muda yang lainnya. Dari sudut pandang mahasiswa. Oh gitu. Oke. Keren. Terus ada lagi? Nah, berarti harus punya visi misi dong. Ya. Nah, visi misinya boleh tahu nggak? Himaja. Kalau dalam visi misi itu sendiri di dalam ADART Himaja itu emang belum dicantumkan. Tapi moto Himaja itu udah mencakup visi misi Himaja itu sendiri. Apa motonya? Kesadaran, bertanggung jawab, dan keikhlasan. Oke. Kesadaran itu sendiri juga kalian sadar kalian itu mahasiswa. Kerja kalian tuh apa? Sebagai apa? Sebagai kontrol sosial. Agent of change. Bertanggung jawab kalian tanggung jawab atas pilihan kalian sebagai mahasiswa, bukan hanya bertanggung jawab untuk
orang tua kalian dan pendidikan kalian, tapi bertanggung jawab sebagai masyarakat juga. Untuk masyarakat juga. Ikhlas kalian telah melakukan ini tanpa harus minta imbalan atau segala macam itu. Sebenarnya itu udah mencakup visi dan misi juga sih menurut saya. Kesadaran, bertanggung jawab, dan keikhlasan. Dan semua organisasi juga perlu itu. Gitu. Terus aduh, namain nggak? Cukup perhatian gitu Bang, lihat mahasiswa yang ada di Jawilan tapi tidak ingin bergabung dengan kami. Tidak ingin. Kenapa? Kamu nggak mau bergabung? Kenapa? Karena mungkin ada kesibukan mereka masing-masing atau gimana itu. Kami nggak tahu. Oke. Kebanyakan mahasiswa Jawilan itu banyak yang kerja atau hanya mahasiswa? Dari data yang lo punya? Dari mahasiswa aja Bang. Mahasiswa aja. Ada yang kerja juga sih. Ada kerja tapi nggak begitu banyak. Berarti kan harus namanya menyiapkan jadwal untuk orang-orang yang merasa sibuk. Ya minimal mereka juga harus bisa berbagi kan? Betul banget. Oke. Terus dibilang sibuk sih, saya jujur sibuk Bang. Kesibukan emang sibuk. Karena saya selain kuliah juga kerja. Oh gitu. Ngajar. Di mana? Ngajar di MTS. Oh gitu. Jadi sebetulnya waktu itu cuma hanya weekend aja ya, Sabtu Minggu. Jadi atau malam? Kalau dibilang weekend nggak ada weekend bagi kami. Masa sih? Karena dipenuhi dengan kesibukan dengan kegiatan-kegiatan dari Himaja pun kegiatan dari diri sendiri. Oke. Ngapel lo ya? Pernah Bang. Oh gitu. Jadi kendalanya banyak yang belum bisa gabung gara-gara mereka punya kesibukan sendiri. Oke. Tapi sempat pernah komunikasi nggak sih? Komunikasi atau sering lah komunikasi. Kan pasti ya mungkin kan gue di SMP Jawilan baheula teh dulu. Terus SMA. Waktu SMK di SMK ITAS sama di Alwadah. Setelah mereka lulus mengajak mahasiswa Jawilan mengajak mereka supaya masuk ke. Oh gitu. Jadi pengabdian ke masyarakat juga sebetulnya ya. Betul, sosialisasi juga. Iya. Tapi kebanyakan mahasiswa itu di Banten aja atau memang di luar Banten? Mahasiswanya? Ada. Kalau buat kepengurusan kita sekarang ya, iya, kepengurusan sekarang, betul. Pengkaderan sekarang itu bahkan banyakan dari luar Banten. Oh iya. Bukan banyakan sih, ada lah beberapa orang. Yang kuliahnya doang ini mah, bukan yang tempat tinggal. Yang kuliahnya doang. Oh gitu. Ada yang di luar Banten kayak kemarin 2 orang kalau nggak salah ya. 2 orang itu ada di Salatiga. Oke. Tapi orang Jawilan. Orang Jawilan. Berarti dia nggak balik-balik. Kan dia emang berhubung lagi daring. Oh, jadi gitu. masih bisa nyempetin untuk berorganisasi di Himaja. Berarti kalian juga harus bisa merubah mindset bahwa yang sedang sibuk bisa pakai Zoom, bisa pakai video call, bisa pakai grupnya Facebook. Kan gitu ya. Betul. Jadi kita itu nggak apa-apa yang di luar. Kontribusi bukan secara kehadiran atau tenaga aja. Oke. Kita butuh kontribusi secara pemikiran juga. Toh sekarang ada media. Gunain media sebaik mungkin. Oke. Iya. Jadi siapapun sebetulnya mahasiswa Jawilan yang merasa Anda orang Jawilan tidak hanya datang ikut kontribusi, tidak hanya itu ya sebetulnya. Jadi siapapun yang merasa ikut meramaikan Himaja, sumbangkan ide, pemikiran, saran, kritik gitu ya. Betul. Ilmu-ilmunya juga yang betul. Oke. Selama ini komunikasi gimana dong kalau gitu? Kan kalian jauh-jauh nih. Selama ini bermarkas atau berbase camp di mana? Kita base camp kita ada di bekas Polsek Kopo, Nangela, samping pasar. Itu kok bekas? Maksudnya jadi kantor dulu ada kantor tapi sekarang udah nggak dipakai. Nah, gudang arsip lah bahasa halusnya mah. Gudang arsip. Jadi gitu. kita bermarkas di situ, di gudang arsip tersebut. Jadi kepengurusan pun ada di sana. Ada di sana. Oke. Biasanya suka ada perkumpulan ini nggak rutin atau weekly meeting, monthly meeting? Untuk seperti itu pastilah. Soalnya di secret pun ada yang isi. Oke. Ada yang standby. Oke. Wih, keren banget loh. Seperti rumah. Sebenarnya rumah kedua kalau bahasa kita mah ya. Bahasa organisasi itu rumah kedua kita. Oke. Orang tua tuh ada 2 di situ. Siapa orang tuanya? Ketua. Oh gitu. Jadi kalau misalkan mahasiswa dari luar boleh gabung nggak? Mahasiswa selain orang Jawilan? Boleh dong. Asalkan mau berbagi ilmu. Oke.
Sebenarnya bukan gabung sih bahasanya ya. Lebih ke apa sih namanya? Menyamakan frekuensi sebagai anak muda. Betul. Seperti Oke. itu. Dan angkatan Bang Iqbal itu bukan orang Jawilan, orang Bandung. Bang Iqbal itu siapa? Oh, gue nggak tahu. Terus. Bang Iqbal itu jadi emang dia itu mantan ketua umum sebelum aku. Oke. Dia emang orang Bandung, cuman emang saudaranya itu ada di Harendong dan kuliahnya pun emang di Setiabudi daerah Banten lah bahasanya. Iya. Dan dia emang lama juga udah di Jawilan gitu. Jadi masuk Himaja jadi ketua dan emang kontribusinya luar biasa. Banyak. Segi ilmunya juga lebih banyak. Lebih aktif berarti. Aktif. Oke. Nah, selama ini apa yang sudah dilakukan? Boleh cerita nggak? Kan tadi udah visi misi udah moto itu udah mewakili visi misi sebetulnya karena di dalamnya udah ada ikhlas segala. Ikhlas. Nah, selama ini apa sih yang sudah dilakukan, program-program yang sudah jalan atau mungkin ya sharing-sharing apa yang sudah dilakukan? Bentuk pengabdian ke masyarakat ya berarti ya? Banyak. Oke, coba Miku bisa cerita. Oke, kalau misalnya pengabdian ke masyarakat itu sendiri, kita itu dilantik baru 4 bulan kemarin. Oke. 4 bulan kemarin. Berarti bulan Kegiatan lebih banyak. September. Jadi emang kita tuh udah bentuk pengabdiannya secara pendidikan. Oke. Kita ngajarin ke anak-anak per kampung-kampung ya, lebih tepatnya per desa-desa untuk ngajarin anak-anak. Oke. Jadi bukan anak-anak yang nyamperin kita, tapi kita yang nyamperin anak-anak itu sendiri. Seperti itu. Gerakan mahasiswa mengajar. Bukan. Berlin. Namanya Apa namanya? Berlin. Belajar sambil ulin. Ois. Itu program pendidikan. Iya. You smart. Oke. Berlin. Berlin. Buku juga bang. Bro, Berlin yuk. Gitu ya. keren. Jadi Berlin. Berlin itu yang kita lagi usung untuk bidang pendidikan. Ada lagi bidang-bidang yang lain. Nah, sebentar loh. Di Berlin dulu. Di Berlin ini berarti ke daerah mana aja? 9 desa itu bang. Kan Jawilan ini kan memiliki 9 desa. Oke. Desa itu desa. Jadi 9 desa itu kami datangi dan kami ajak anak-anaknya untuk belajar. Berarti ada titik kumpul dong setiap desa. Ada. Jadi kayak contoh kita kemarin tuh di Desa Junti ya. Kita di Desa Junti, Kampung Tongsan, belakang Budi ya. Oke. Kita ke Pak RT-nya dulu, kita tanya bla bla segala macam, minta izin apakah boleh atau tidak. Udah fix boleh, baru besok kita lakukan. Oh, baru teman-teman yang lain turun. Ada Ya, tim. pengen terjun harus minta izin dulu. Oh iya, nanti dibubarin loh, nanti ekstremis lagi. Ya pengennya niat gaib jadi Ya enggak. Apalagi sekarang di musim kampanye kan. Jadi hati-hati, betul. Hati-hati. Niatnya baik pun nanti kan orang melihat kan beda persepsi. Betul. Keren. Jadi udah ada tim yang tukang izin, tim yang maksudnya tukang yang ngurus izin dan lain-lain. Oke. Udah. Keren. Berarti itu izinnya di adik. Nah, ngumpulin anak-anaknya di sekolah atau di rumah warga? Rumah warga. Oke. Kita nyari aman. Kalau di sekolah apalagi lagi musim apa sih? Corona kayak gini lagi ada wabah, takutnya nanti orang berpikiran aneh. Oke. Tiba-tiba ada yang pengawas atau segala macam nengok datang. Wah, sekolah ini aktif nih, digobarin gitu ya. Oke. Kita di rumah warga. Kita minta izin ke warga untuk memakai tempatnya, diizinkan kita pakai di situ. Nah, begitu terus apa yang diajarin sama mereka? Biasanya yang sudah jalan aja. Oke. Diajarin sih banyak, soalnya dari Berlin itu pun kita ngajarin dari anak TK sampai SMP. Di SMP pun ada yang belum bisa baca sebenarnya pun. Kan bener Isuga. Bener. Kan sebetulnya kita orang Jawilan ya. Kita orang Jawilan. Miris nggak sih? Lu miris nggak gitu? Miris banget. Kayak semacam di Jawilan ini sekolahan gimana gitu? Masa belum bisa belajar baca atau belajar macam? SMP, udah SMP itu. Oke. Berarti itu tugas kita bersama untuk gimana caranya kita membantu mengentaskan yang begitu. Karena kemarin di Gerah Kreatif juga datang ada beberapa orang yang cuman ngeliatin, yang ngetik. Kenapa pas ditelusuri ternyata dia nggak bisa baca. Jadi nggak tahu tuh alfabetnya itu apa. Apalagi benar-benar buta huruf sampai ada nemuin orang SMP, anak SMP
ditanyain diem. Itu diem. Oke, kita deketin, kita pisahin sama yang lain. Mungkin yang lain yang memang bisa baca kita pisahin, nggak mungkin kita gabungin. Kalau misalnya kita gabungin, mereka juga bakal insecure. Oke. Kita pisahin. Kenapa? Kok diem? Kita tanya secara halus. Kok diem? Pas kita tanya, belum bisa baca teh. Ya ampun. Tahu nggak hurufnya? Tahu teh, kata dia. Tapi udah bisa baca belum? Belum. Nyatuin belum bisa. Belum bisa. Terus kalau nulis gimana? Tinggal ikutin hurufnya aja. Ya ampun. Oke, kataku, coba kamu tulis ini. Merinding gua. Coba kamu tulis ini buku. Dia nulis. Terus aku baca, emang ngikutin huruf aja, cuman ada yang nggak jelas. Jadi dari tatanan bahasanya pun, bener nggak bisa ini. Harus benar-benar. Jadi mungkin jadi PR baru dong. PR baru mengumpulkan semua anak yang begitu. Ya syukur-syukur nanti kita diajarin calistung lagi dong. Betul, calistung lagi seperti biasa. Tanpa membuat dia insecure sama teman-temannya. Soalnya anak yang seperti ini itu lebih insecure, lebih gampang untuk minder. Iya, malu. Karena dia mungkin kalau disatuin ya, karena dia udah gede kok nggak bisa baca kan. Oke, ada dokumentasinya nggak? Boleh lihat? Ada dokumentasi pernah ngobrol gitu, nanti di podcast ini ada foto-fotonya. Foto gak tuh? Foto. Maksudnya nanti di podcast ini ada foto-fotonya biar bahwa ini tuh real dan biar bisa dilihat juga sih sebetulnya. Ada lagi? Tapi bukan hanya mengajarkan membaca, tapi membaca KPKN, itu pelajaran pendidikan. Oh, jadi wawasan kebangsaan gitu ya? Semuanya sih. Jadi sejarah lebih diperkenalkan. Iya, jelas sejarah, agama. Betul. Sekarang kan yang repot itu tata krama. Itu yang harus dikedepankan berarti. Nah, target itu kan target yang sudah dijalankan ya sebetulnya. Target berikutnya, jangka panjangnya itu apa, program jangka panjangnya? Program jangka panjang banyak banget sih sebenarnya kalau dalam pemikiran itu. Tapi dalam yang lo bisa sebutin aja gitu. Yang ini bang. Coba. Keren. Nih, teman-teman. Itu dimiringin dulu. Ya, nggak apa. Yes. Dan mirisnya lagi, pemuda-pemuda ini Pancasila aja nggak hafal. Pancasila terus presiden pertama nggak hafal. Belum. Itu ditemukan. Bukan jangan sering. Jadi mereka tahu nggak sih sama negara kita ini Indonesia? Mau ngapain gitu ya? Sama Pancasila aja nggak tahu. Tetap dalam perjuangan teman-teman. Oke. Jangka panjangnya berarti apa dong kalau gitu? Program jangka panjang buat teman-teman Himaja. Sebenarnya Berlin pun jangka panjang ya. Berlin jadi harus sustain dan bisa lebih banyak. Nggak satu desa, cuma satu titik. Bukan. Kita pengen semua itu merasakan apa yang desa ini rasakan gitu sebenarnya. Karena desa Pasir Buyut aja kan luas tuh. Iya. Ya kan? Kebetulan desa Pasir Buyut udah bang. Oh udah. Di mana titik kumpulnya? Google. Oh ya? Udah pernah di Pak RT itu. Ya gitu. Berarti harus ada titik lain. Titik lain. Jadi kita emang pengen kita dirasakan oleh masyarakat gitu loh. Dan anak-anak pun merasakan. Itu bukan hanya di satu tempat. Kita harus nyebar. Pernah bekerja sama dengan sekolah-sekolah atau organisasi-organisasi yayasan dan lain-lain? Untuk karena kita baru dilantik jadi belum. Berarti bisa. Pengurus yang sebelumnya udah. Pengurus yang sebelumnya mungkin udah banyak lah pengurus sebelumnya. Karena Himaja juga bukan hanya setahun 2 tahun. Udah dari 2013 untuk menjak sini juga udah 7 tahun. Pasti banyak. Nah, berikutnya ini pertanyaan yang dari tim riset. Peran Himaja sendiri untuk masyarakat, karena setiap ada kegiatan di kecamatan, Himaja sendiri selalu dilibatkan menjadi panitia. Selain itu, apa masih ada kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan oleh Himaja sendiri? Tadi udah jelas ya? Iya. Tapi di kecamatan suka diikut ambil bagian? Ambil bagian. Seperti biasanya kegiatan apa sih yang di kecamatan itu? Undangan-undangan sih sepertinya.
Itu undangan-undangan sebagai panitia lebih tepatnya. Oke. Jadi camat pun berusaha melibatkan di semua kegiatan kecamatan ya. Iya, benar. Jadi akhirnya kalian bisa melihat pergerakan pemerintah dong. Betul, itu yang harus kita pantau sebenarnya. Alhamdulillahnya itu kan Pak Camat ini ke kami ini sangat mendukung. Gitu. Jadi setiap ada kegiatan kecamatan selalu diundang. Selalu dilibatkan. Pak Camat ini emang kaya ya. Oh jadi Karismatik. dari mulai Kosja ada kegiatan kemarin sepeda kan, kemarin gerakan itu juga dilibatin. Nanti ada apa namanya donor darah, terus biasanya kegiatan apa lagi sih di kecamatan itu? Banyaknya seperti Maulidan. Maulidan. Keren. Jadi camat juga desa-desa tahu nggak adanya kalian ini? Adanya Himaja? Pasti tahu ya, pasti tahu. Saya pikir pasti tahu. Soalnya kita juga ngadain Berlin itu kan per desa-desa, dan kita juga ngadain audiensi ke desa-desa mengenai masalah isu-isu yang ada di desa-desa juga sebenarnya. Cuman bukan audiensi sih, lebih tepatnya silaturahmi. Jadi silaturahmi sama desa-desa gitu ya. Bahwa ini ada anak muda yang diwadahi oleh Himaja. Keren. Terus berikutnya mengatasnamakan Jawilan. Dengan adanya himpunan mahasiswa Jawilan, berarti teman-teman pernah riset dan punya data dong. Berapa persen tingkat minat generasi muda untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi? Jadi yang sudah lulus SMA itu banyak gak orang-orang yang minat untuk kuliah? Bisa cerita? Kalau minatnya itu masih minim bang, karena pemuda yang ada di Jawilan ini ingin melanjutkan ke jenjang tinggi lagi itu minim, karena mereka ini berpikir hanya uang. Pendidikan itu mereka tidak dipikirkan. Mereka yang berpikir tentang uang, kerja, makan, tapi tidak berpikirkan pendidikan. Iya dapat juga ya. Iya. Berarti harus bisa lebih gencar lagi bahwa untuk pendidikan itu salah satu jalur untuk mengentaskan kemiskinan kan. Betul banget. Nah di Jawilan ini kan isu berikutnya adalah selain kerjaan, ya miskin juga masih tinggi. Gitu. Tinggi banget. Ya. Jadi udah mulai didata, ya yang kayak gitu-gitu. Berarti saat ini belum punya data kan sebenarnya? Kalau data sih kita sudah punya, cuman untuk jenjang SMP, SMA. Untuk jenjang SMA sekarang kita udah punya, cuman belum kita perbarui lagi soalnya itu yang tahun kemarin. Untuk data seperti itu emang lebih banyak orang yang bekerja dibandingkan memilih kuliah. Soalnya masalah ekonomi, bener tadi yang bilang masalah ekonomi itu di Jawilan tuh masih tinggi. Kesenjangan ekonomi ya. Betul banget, kesenjangan ekonomi, peminat untuk pendidikan, pranikah dini itu tuh masih tinggi di sini. Di Jawilan. Di Jawilan. Rata-rata nikah orang Jawilan itu berapa sih ceweknya? Cewek ya? Cewek ya. 18 tahun juga udah ada yang nikah. Benernya. Teman kamu udah berapa banyak nih? Mantan. Mantan. Kamu ditinggalkan mantan. Bukan temen lagi. Udah dibahas. Udah banyak. Banyak banget, hampir sekelas itu yang belum nikah aja ya sekelas. Dari 20 ceweknya yang belum nikah itu ada 5. Atau berapa? Iya 5 lah, 5-6 yang belum nikah. Yang udah nikah lebih banyak. Berarti selama ini kamu dicemooh dong? Ya tidak dicemooh dengan, kalau misalnya prinsip saya seperti itu ya itu. Saya nggak malu dengan cemooh mereka, atau saya dia. Ya, cewek umur segini belum nikah, itu kan hal yang tabu kalau di lembur ya. Di kampung kan hal yang tabu ya. Oke. Lu udah punya pacar belum? Belum. Enggak, kalau pacar itu belum dipikirkan. Gitu. Lebih memikirkan pendidikan. Mantap. Jadi kuliah dulu ya. Ingin membanggakan orang tua dulu. Cita-cita lo apa sih, Bang? Hah? Cita-cita lo apa sih? Jadi pengusaha. Sesuai dengan jurusan manajemen. Lu ngambil? Manajemen di Latansa. Latansa itu di Rangkas ya? Rangkas. Berarti kalau gitu Fatih Zubair Mahdi
Komanya apa itu? Eskom. Bukan S. Kok SE? SE ya? Iya. Sarjana ekonomi. Sarjana ekonomi ya? Masih Oke. ekonomi. Kalau kamu, Nik? Sama. Sama. Widih. Dengan kuliah. Kuliah juga sama gitu. Tapi di sini tuh sebenarnya banyak SE ya? Di Jawilan. Nah, Jawilan tuh yang keanggotaan Himaja lah. anggota Himaja itu SE. SE ya? SE sama ya. Pokoknya SE, hukum sama komputer paling banyak rata-rata. Oke. Komputer itu ada juga yang komputer. Banyak. Eskom jatuhnya. Iya. SI. Iya, Eskom. Punya nggak sih data-data alumni Himaja atau seluruh mahasiswa yang ada di Jawilan itu kerja di mana dan banyak nggak yang tergabung dengan perusahaan-perusahaan di sini? Nah, coba. Untuk alumni ya, alumni Iya. Jawilan. Iya. Untuk data-datanya sendiri sih belum ada untuk Jawilan. Jawilan. Untuk Jawilan. Tapi ini aja, maksudnya yang udah kuliah tapi kerja. Iya, untuk Jawilan itu belum ada. Cuman untuk Himaja sendiri mungkin ada beberapa data dan emang rata-rata juga jarang yang kerja di pabrik ya. Dia Oke. bikin Rata-rata ini pengusaha gitu. pengusaha rata-rata. Bisnis. Contohnya bisnis apa sih di Jawilan yang bisa kalian lihat peluangnya apa? Jamur ya. Jamur, Jamur apa? Jamur tiram itu. jamur. Jadi ada satu senior. Iya. Cerita nih. Nah, cerita. Satu senior yang emang lagi mengembangkan bisnis jamur, panen jamur. Jamur buat dimakan. Jamur makan. Oke. Buat jamur crispy apa sih? Jamur apa itu namanya? Oh iya, jamur crispy ada. Dia yang mekar-mekar itu. Iya, jamur iya, apa iya. itu? Dia lagi ngembangin Di mana itu nih? di daerah di mana? Bojot. Bojot kenapa itu? Caringin. Caringin. Daerah Caringin. Dan itu juga beliau mengajak untuk Himaja, ayo ikut gabung. Semacam UMKM. Oke. UMKM organisasi lah, semacam seperti itu. Oke. Biar dia yang kasih modal, kita yang mengelola. Oke. Keren. Tapi ikut nggak mereka teman-teman Himaja? Ini lagi kita usung. Oh gitu. Karena emang 4 bulan ini kita lagi sibuk pengkaderan Iya. dan RTL. RTL. Jadi kita RTL apa? rencana tindak lanjut Oh, oke. untuk pengkaderan selanjutnya seperti apa. Berarti kalau gitu untuk menjadi anggota Himaja apa syaratnya? Syaratnya sebenarnya gampang ya. Syaratnya cuma Yang pertama, Ingin gabung. niat yang pertama niat. niat. Sesuai dengan keikhlasan. Cuma nggak ikhlas. Iya. Limanya nggak Cuman ikhlas. gabung doang gitu ya. Oke. Cuma pamer. Yes. Gak apa-apa pamer, yang penting masuk. Tapi nggak ada ilmunya. Yes, gak boleh. Oke, niat Yang pertama itu meniatkan diri untuk ikut gabung. Oke, terus yang kedua. Yang pertama emang berdomisili di Jawilan, Oke. khususnya itu di Jawilan. Mahasiswa aktif, Oke. aktif. Terus Posat. work team, Oke. karena organisasi butuh itu. Oke. sebenarnya. Terus apa lagi ya? Itu aja sih Mengikuti sebenarnya. posat. Iya, mengikuti posat. Posap itu apa? Forum silaturahmi anggota baru. Oh, Itu oke. semacam pengkaderan lah. Oke. Tahap awal pengkaderan masuk menjadi Saya anggota. ingin masuk ke kuliahnya kan, dikaderin dulu. Iya. Selama ini udah berapa anggota yang sedang di kader hari ini? Buat pengurusan sekarang Ya, apa? proses sekarang. Kemarin itu nyampe ke 26. 20, 30. Kan ada yang beberapa orang yang pulang duluan, kan kita kemarin juga di daerah luar. Oke. Di Cikal. Oke. Di daerah Padarincang. Tapi banyak juga ya? Banyak. Emang ada yang di luar juga, ada yang keluar, maksudnya nggak sampai full acara. Oke. Jadi dia ada kegiatan di rumah, ada kegiatan dia pulang duluan. Oke. Dan yang jilid 2 ini ada hampir 50. Jilid 2. Serius? Yang jilid Serius. 2. Bahkan ada yang dari UGM. Oke. Siapa? Ada namanya Sunandar. Dari? Dia dari Orang mana sih? Sunandar itu orang Karenong. Keren juga ya. Dia sebenarnya SMK di Ikhlas. Dia di Ikhlas, tahu Himaja pun dari senior Ikhlas juga. Dia oke. masuk Himaja. Sebenarnya pengen pengkaderan tahun kemarin. Jadi pertama berhubung emang dia bentrok sama kuliah dia. Jadi sekarang Oh gitu. Nah, yang bisa gabung itu mahasiswa semester berapa?
semester berapa aja bang. Oh, oke. Yang penting ada ikhlasnya. Berarti udah yang lulusan ikhlas udah otomatis jadi himaja karena ada ikhlasnya. Tapi belum tentu bang. Enggak ya? Belum tentu ikhlas itu dalam hati nggak ikhlas. Jadi yang lulusan SMK ikhlas otomatis jadi himaja. Enggak. Enggak lah. Karena nggak semuanya masuk. Enggak lah. Oke. Jadi mahasiswa semester berapapun boleh gabung. Yang penting statusnya mahasiswa aktif. Aktif dan mau berkontribusi. Oke. Nah, selama ini apa sih kesulitan kalian di Jawilan yang sudah ya tadi program apa namanya tadi Berlin, terus ikut program-program kecamatan. Apa kesulitan yang kalian temukan di lapangan? Bisa ceritakan? Anak lapangan? Kalau kesulitan itu bang, kesulitan dalam setiap kegiatan itu bang, yaitu uang. Karena kan setiap kita ingin membuat sesuatu kegiatan, otomatis harus ada uang yang dikeluarkan. Iya. Biasanya apa? Contoh. Kamu harus cerita real. Kayak gimana contohnya? Ketua emang. Ketua. Lebih dalam ngomongnya. Contoh, nggak apa-apa contoh. Ketua. Contoh undangan yang membutuhkan uang, kegiatan yang membutuhkan uang, contohnya. Sebenarnya nggak uang juga sih sebenarnya. Lebih ke, ya kan gini, yang real hari ini kan donor darah, kamu bisa cerita nggak? Donor darah. Kayaknya donor darah itu gimana sih perjalanannya bisa sampai melabuhnya ke Geraha Kreatif? Sebenarnya Geraha Kreatif baru denger 3-4 hari lalu kan? Iya, ya 5 harian lah. 5 hari ya? 5 hari. Ya, Oke. betul. Bisa cerita nggak itu gimana sih kok nggak jalan-jalan? Bukan nggak jalan. Udah jalan mungkin nggak jalan-jalan. Udah jalan, cuman emang belum bergerak gitu. Masalah donor darah sendiri itu sebenarnya bukan masalah uang ya, cuman masalah emang relasi kita yang belum dapat. Oke. Sebenarnya kan donor darah itu pengen dari bulan September udah direncanain. Oke. Untuk memperingati Sumpah Pemuda. Oh iya, oke. Berhubung emang relasinya belum dapat, bukan masalah duit. Oke. Kalau duit itu nomor sekian Nomor sekian. sebenarnya bagi kita untuk donor darah ini. Karena emang relasinya belum dapat dan di Himaja pun lagi sibuk ngadain RTL selama 1 Oh bulan. iya. Itu makanya terhambat. Dari PMI-nya pun sibuk. Gitu. Apalagi kan sekarang di musim pandemi kan. Betul. Orang-orang juga tarik ulur kan. Betul. Jadi emang relasi sebenarnya bukan uang, relasi. Oke. Yang Tapi ini kan di musim pandemi ya. Orang donor darah. Pandangan dari kita Muspika ya. Kan ada polisi, ada siapa lagi? Ada Ramil. Itu gimana mereka? pandangan dari mereka seharusnya mah mendukung ya, tapi dengan SOP yang benar. Gitu. Oke. Tetap mengikuti protokol COVID-19. Betul. Tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Toh donor darah ini bukan buat kita doang kok. Donor darah ini buat masyarakat juga. Soalnya kenapa? Selama pandemi ini, dari pengalaman aku ya, dari pengalaman aku itu banyak banget masyarakat yang membutuhkan darah. Oke. Tapi di stok PMI rumah sakit itu kosong. Oke. Jadi dia bingung nyari darah kemana, sampai ada yang emang seperti itu pokoknya mah. Sampai kecelakaan seperti itu. Terus kita sebagai mahasiswa dan PMI pun sebagai Palang Merah Indonesia berbuat apa kalau tidak seperti itu? Iya. Makanya dari situ kita kayaknya butuh pergerakan. Info buat masyarakat. Ikut andil bagian ya berarti. Oke. Berarti sebetulnya ini cita-cita mulianya ya biar nanti stok darah di Jawilan juga jadi nambah gitu ya. Betul banget. Berikutnya tar dulu. Donor darahnya di mana jadinya? Donor darah jadinya di kecamatan. Tanggal berapa sih? Tanggal 3 Desember. Udah ada flyer yang bisa di publish, flyer atau sosialisasi? Pamflet. Yang sebentar. Kayaknya di grup itu ada yang ngirim juga deh. Tunggu. Yang ini bukan ya? Aduh, kemarin itu mana ya? Ini bukan? Coba. Yaps, betul. Oke. Junti TV, Himaja, Forum Cikoja. Di gedung PKK tanggal 3 Desember. Tapi itu
pendonornya udah disiapin belum? Kita sudah memberikan surat undang, sudah membuat lebih tepatnya, membuat surat undang. Dan juga di panitia juga sudah menyediakan Google Form untuk mengisi. Oke. Berarti, nah takutnya gini, namanya di kampung ya, kita udah ngadain acara, tapi yang ngedonornya nggak ada, gimana tuh? Atau nggak apa-apa dari support baik. Jadi tidak hanya tenaga darah plus kita support. Di panitia juga donor darah. Oke, itu kan jadi PR-nya, jadi PR banget ya. Dari tim Geraha juga Bisa ya. mensupport. Ya. Karena kita tahu lah masyarakat kita yang begitu-begitu tidak begitu tertarik. Betul. Ya kan? Masa rugi aja gitu. Lebih baik kasih ke nyamuk ya? Bener gak sih? Daripada mendonorkan. Ya, karena dia memberikan sesuatu. Kalau dia menerima itu biasanya seneng. Betul. Kalau lu misalkan bilang mau bagi-bagi sembako, itu datangnya rame orang. Betul. Kalau cuma nanti donor darah, itu datang sedikit. Lebih apalagi supaya pendonor banyak itu sambil berdonor sambil dikasih. Oh, oke. Gitu. Baik sembako. Jawa bukan lebih 50. 1000 juga. Kita bagiin darah lagi aja. Ya. Nah, menurut pendapat kalian tentang angka pengangguran di Jawilan itu gimana? Pendapat kalian masing-masing, satu-satu. Pengangguran. Oke, dari dia dulu nggak apa-apa. Pengangguran. Kalau pengangguran yang ada di Jawilan itu sedikit, banyak, bisa disebut banyak. Karena waktu pas zamannya saya lulus SMK itu pengen kerja aja tuh bingung. Oh ya. Karena kan di perusahaan itu kan jika kita ingin masuk perusahaan harus memiliki skill, kemampuan. Sedangkan kami kan baru lulus SMK, mana bisa. Sama duit. Skill, kemampuan, duit. Iya. Kalau di Jawilan. Iya. Tapi nanti itu akan diklarifikasi ke camat, ke desa satu tempat. Tapi itu lu pernah melewati itu dong? Kalau masalah itu pernah. Diminta berapa duit waktu itu? Sesuai dengan perusahaannya. Kalau perusahaannya semakin gede ya semakin bayar gede. Oh gitu. Semakin perusahaannya gajinya gede ya semakin gede. Oh, oke. Tapi waktu itu berapa? Di perusahaan mana? Di daerah Jawilan atau daerah Cikande? Atau daerah mana? Kalau itu saya adalah daerah Gabus. Oke. Di waktu itu diminta berapa duit? Minta 3 juta. 3 juta. Sampai 7 jutaan. Kayaknya ada pasarannya begitu ya, maksudnya. Di Kareo kemarin Kak Panurasan TV itu bilang 7 juta. Terus di daerah Jawilan itu kalau nggak salah 3 sampai 4 juta ya. Jadi kalau saya lihat itu kan perusahaan ini sama aja kayak warnet gitu, Bang. Iya, sama kayak warnet. Kita bayar. Oke. Dan udah setelah habis waktu keluar. Sama aja dengan perusahaan. Perusahaan kita kerja, bayar ya. Gitu. Udah masa jabatannya udah habis, ya udah dikeluarin. Oke. Ya, sistemnya kerjaan itu di sini, di Jawilan itu seperti itu. Iya, karena tadi pegawai kontrak. Dari kontraknya kan nggak lama biasanya. Setahun 2 tahun. Setahun 2 tahun, ibaratkan sama aja dengan warnet ya. Iya. Karena kalau dilihat jadi pegawai apa namanya, pegawai asli ya, apa sih pegawai negeri? Bukan pegawai negeri, jadi karyawan. Kan itu tetap setelah 2 tahun harusnya jadi karyawan kan. Kenapa tidak diperpanjang lagi? Karena harus jadi karyawan, jadi dikeluarin dulu. Iya. Habis itu rekrut lagi. Iya. 2 kali kayak bayar. gitu. Jadi 2 kali bayar. Ya, ini. Tapi menurut lo setuju nggak dengan adanya begitu? Enggak. Nggak setuju. Tapi harapan lo apa? Harapan kami yang seperti itu dibuang, dihilangkan. Oke. Karena masyarakat udah susah harus bayar. Udah mau kerja harus bayar. Iya, padahal mau nyari duit ya. Nyari Malah duit. keluarin duit ya. Nyari duit, tapi harus memakai duit. Mancing. Aduh, mancing dong. mancing nggak mancing ikan, nggak pakai ikan juga dapat ikan. Oke, tapi something wrong. Ada masalah di sana. Oke. Jadi tapi lo nggak setuju. Harapan lo itu semua hilang. Semua orang sih nggak setuju seperti itu sepertinya. Pastinya. Pendapat lo gimana, Neng?
Tentang pengangguran. Sebenarnya pengangguran itu antara dia yang malas apa dia nggak mau, sama aja ya. Dia malas, dia nggak mau. Karena memang malas. Tapi dalam hati nggak ada yang males. Iya. Tapi kan kayak kasus ini kan gimana? Ya kan udah nyari sebetulnya. Iya sih sebenarnya. Tapi kan bukan untuk membela atau mengucilkan juga pihak yang lain sebenarnya. Ini kan pendapat pribadi. Ini pendapat pribadi, tidak pendapat siapapun. Coba cerita. Emang untuk seperti itu emang harus dihilangkan sih sebenarnya. Yeah. Tapi anehnya di masyarakatnya juga, kenapa dia mau? Karena dia nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain. Karena kebutuhan. Sebenarnya kebutuhan dia nyari duit buat masuk kerja, apa dia nyari duit buat kehidupan dia? Buat biar dapurnya tetap ngepul. Sebenarnya kalau misalnya dia emang niat untuk nyari pekerjaan tanpa harus nyogok, itu dia bisa banyak lah website Google, website job street di Google. Itu lebih aman dibandingkan kita nyalok. Seperti itu. Sebenarnya kalau misalnya emang dia niat, kenapa tidak lewat online? Seperti itu. Cuman memang ada permasalahan antara emang perusahaan yang menampung atau enggak. Seperti itu. Soalnya kan perusahaan juga melihat dari skill. Dia mumpuni, makanya kenapa perusahaan itu mengambil dari pihak luar, mungkin seperti itu. Iya, tenaga ahli itu dari luar gitu ya. Nah, seperti itu. Sebenarnya ada nggak setuju juga. Toh di Jawilan sendiri banyak skill-skill yang mumpuni, tapi perusahaan-perusahaan Jawilan nggak mau mengambil. Tapi orang-orang yang punya skill mumpuni juga kadang nggak mau juga kerja di Jawilan. Dia lebih milih. Dia lebih milih, ini pengalaman ya. Iya. Dia lebih milih kerja di luar karena buat apa di Jawilan, gaji tidak setara, malah ditindas atau segala macam, kemudian di luar sekalian gitu. Gitu. Tapi harapan lo gimana ke depannya? Harapan sih lebih pengen semisalkan pemerintah lebih peka terhadap masyarakat. Baik itu dari segi ekonomi, pendidikan, ataupun dari pengangguran. Soalnya kan gimana Jawilan mau maju kalau semisalkan dari pemerintah pun belum mensupport gitu. Iya. Sebenarnya udah ada support, cuman emang belum terasa sama masyarakat. Belum optimal. Betul. Mungkin seperti itu. Nah, menurut kalian Jawilan ini udah maju belum sih? Satu persatu. Maju kemana nih? Ya maju maksudnya masyarakatnya kayak gimana gitu. Gimana? Ayo. Menurut kalian aja, pendapat pribadi lah. Jawilan itu udah maju, udah bagus belum sih? Dari hati kecil kalian harus ini. Ketika mulut tidak bisa bicara, hati itu bicara diwakili oleh air mata. Nah, menurut kalian Jawilan itu sudah maju belum? Ya si ini dulu deh, siapa namanya? Bung Andi. Kalau dibilang maju, udah maju. Karena dari pemerintahnya, dari masyarakatnya udah memakai elektronik. Jadi udah kemajuan itu, udah menyontohkan kalau Jawilan ini udah maju. Dan dari sistem sekolahan juga udah semakin maju. Dan tapi ada sedikit yang nggak maju itu bang. Apa pak? Yaitu gimana ya? Rasa tolong menolong itu nggak ada yang maju. Semakin yang maju negara ini atau semakin majunya daerah, semakin hancurnya rasa individualismenya. Jadi terlalu individualisme orang Jawilan. Kalau bisa dibilang nggak bisa dibilang gitu dan bisa dibilang juga nggak gitu semua. Tergantung daerahnya. Tergantung orangnya. Otak. Karena kalau otak manusia itu kan beda-beda. Iya. Jadi rasa empati pun berkurang dong ya semakin maju daerahnya. Oke. Sekarang pendapat ketua. Ketua. Jangan pakai nama aja gitu. Pendapat
Lail. Gimana? Tentang apa tadi? Tentang bukan pengangguran. Kemajuan. Jawilan itu udah maju belum sih? Kalau dari segi industri pasti udah maju ya. Soalnya udah banyak banget perusahaan-perusahaan yang kita nyebutnya yang ada di Jawilan. Kalau mungkin ada sedikit yang rancu masalah pendidikan sebenarnya. Soalnya kan pendidikan itu penting, majunya sebuah daerah itu diukur dari pendidikannya, berjalan atau tidak. Jadi belum maju? Maju itu kan banyak, ada maju di bidang apa dulu? Sebenarnya maju, Jawilan itu maju, the best. Di pendidikannya kurang. Pendidikan. SDM-nya yang belum maju. Betul. Nah, menurut pendapat Himaja, gimana sih cara mengurangi pengangguran di Kecamatan Jawilan? Berarti kedua orang ini harus ngomong satu-satu. Waduh, dia tadi ngomong kan satu-satu. Pendapat untuk mengurangi pengangguran. Mengurangi pengangguran. Sebenarnya banyak cara. Himaja itu sebenarnya kita udah bikin proker ya. Proker itu apa nih? Program kerja. Kita udah bikin program kerja. Itu kita membuat website. Atas nama Himaja. Itu semacam job street. Nama website-nya apa? Bisa dapat sih? Lagi program kerja belum? Program kerja kita yang kita lagi emang usung. Itu membuat namanya semacam job street ya. Jadi kita kerjasama ke perusahaan-perusahaan. Untuk publikasikan lowongan di situ. Betul. Udah dapat namanya belum? Nama apa? Nama nanti nama websitenya. Websitenya itu lagi diusung sama pengurusan bagian PIK. Dan yang lain. Jadi ide itu udah ada. Betul. Nanti kalau misalkan sudah temu namanya, ketemu domainnya apa, nanti datang ke Geraha Kreatif. Nanti Geraha Kreatif yang bantu 100% support, kalian nggak usah bayar. Mantap. Keren. Ya, jadi idenya dimatangkan kayak gimana modelnya, nanti Geraha Kreatif yang ngasih hostingnya, domainnya, website yang mau dibikin kayak apa, nanti website kan bisa bareng-bareng sama anak-anak. Berarti kita relasi ya, berarti kerjasama. Karena zaman sekarang kerjasama. Jadi itu salah satu pemikiran untuk mengentaskan pengangguran. Iya, dari proker juga ya. Itu proker sebenarnya. Ide lain selain itu? Ide lain itu seperti ini Bang. Jadi dari diri saya sendiri itu ingin membuat kerajinan tangan dan para masyarakat itu ikut serta kepada kami. Jadi kami membuat suatu kerajinan tangan dan kerajinan tangan itu dijual. Usaha. Sebuah usaha kecil-kecilan, tapi pengennya lebih maju. Usaha. Ya, berarti kan harus ada pemasaran sama modal. Modal dulu deh. Modal pasti banyaknya modal. Kita bisa cari relasi. Kalau misalnya ada kataku manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Pasti ada. Kalau modal mah dari diri sendiri juga ada. Ada. Kan kesadaran, bertanggung jawab dan keikhlasan semua itu menampung keseluruhan. Sebenarnya mah. Bikin kerajinannya apa biasanya? Di Jawilan itu susah loh dari peluang. Kalau kerajinan gampang Bang. Ya seperti macam itu perahu. Ini produk UMKM nih kita angkat nih. Perahu seperti pokoknya kerajinan seperti jualan keripik tadi tuh. Yang keripik. Keripik jamur. Pisang, keripik jamur, keripik singkong. Gitu. Seperti itu. Dari pandangan mahasiswi, apa pendapat kalian tentang pemerintah saat ini mengadakan pemilihan di musim pandemik? Pemilihan di musim pandemi. Pandangan pribadi lah, nggak apa-apa. Pandangan pribadi, oke. Ella dulu deh, Neng. Enggak. Kamu dulu deh. Bu Ketua dulu, nggak apa-apa. Aduh, mantap. Pemilihan di musim pandemi. Sebenarnya kita mahasiswa cuma sebagai tim sukses. Tim hore. Kalau udah menang, gitu dulu. Tapi berikutnya adalah, lu bisa mengomentari nggak pemerintahan kemarin itu seperti apa? Buat komentar mungkin
karena kita mahasiswa sebagai kontrol sosial, sebagai tugas pengawas, kita cuma mengawasi. Nah, dari sisi pengawas dong udah bisa menarik kesimpulan dong. Maksudnya udah sedikit banyaknya harus bisa menarik kesimpulan bahwa pemerintah kemarin itu seperti apa, harapannya pemerintah ke depan seperti apa. Jadi harus bisa mengambil kesimpulan karena itulah fungsi pengawas. Betul. Dan harapannya ini Bang. Ya. Apa yang mereka ucapkan. Jangan harapan dulu. Berarti selama mengawasi dulu, gimana sih pemerintahan selama sebelumnya? Mungkin sekarang kan udah lagi pada kampanye ya, untuk nomor 1, nomor 2. Nah, lu harus cerita selama pengawasan itu kemarin tuh kayak gimana sih? Dari sudut pandang mahasiswa, bukan dari sudut pandang politik. Bukan dari sudut pandang politik. Oke. Masalah mengkritik berarti artinya ya? Yap. Mengkritik dan saran lah kira-kira gitu. Abis itu kita ngomongin harapan. Mantap. Kritik sebenarnya untuk kritik sendiri no comment. Jadi aman lu. Jadi aman. No comment. No comment. Soalnya. Oke, no comment. No comment. Soalnya dari untuk kerja pemerintah yang kemarin juga sudah dirasakan sama mahasiswa sekarang gitu. Oke. Apa rasanya? Manis, pahit, getir, asem. Campur aduk. Oke. Semua Nano. Semua rasa jadi satu. Enak dong menjadi kalau itulah Indonesia, itulah Jawilan gitu. Kalian cari Allah. Kan kok bilang bukan gaya anak muda untuk tidak mengambil resiko. Mantap. Nah, ini harus ditanamkan ke semua anak muda. Karena apapun yang nanti di masa depan, ini adalah hari ini kita memutuskan mau ngambil sebelah mana. Setelah itu baru kita menerima resikonya dari hasil keputusan kita hari ini. Betul. Apakah itu nanti akan sukses atau tidak sukses, itu terserah nanti. Yep. Tugas kita berarti Mengawasi dan ambil bagian. Jadi lo harus bisa bicara pemerintah dulu kayak gimana. Apa sarannya, apa kritiknya? Ya. Kalau kritiknya ini Bang, pengen apa yang mereka ucapkan dan apa yang mereka inginkan untuk Jawilan atau untuk Banten ini terwujudin. Karena yang dulu-dulunya itu cuma hanya ucapan, janji. Okay. Mantap. Tapi nggak dijalankan. Tidak terrealisasi. Okay. Sudah mungkin, cuman belum. Tapi begini. Gue tanya, waktu itu lu ikut andil bagian nggak? Kalau dulu itu kan kami itu kan masih SMP kan. Oh, belum milih ya? Belum. Oh, belum milih. Belum milih kita. Kita sekarang baru. Oke, jadi Oh iya, Ding, sekarang lu umur 20 ya? Umur berapa lah? Sama ya, oke. Oh iya. 3 tahun lah, baru 17 tahun itu baru milih ya? Yaps. Oke. Berarti yang kacamata sekarang adalah banyak janji tapi tidak terrealisasi. Oke. Ya gitu kan, kita dong disimpulkan kan. Iya. Maksudnya kalau kita narik kesimpulan kira-kira begitu. Nah, berikutnya adalah apa sarannya sebetulnya dari kacamata anak muda yang hari ini eksis di Himaja. Saran untuk pemerintah yang akan datang atau mungkin lebih ke harapan lah ya. Udah, nggak apa-apa Harapan banyak sih harapannya. Harapan itu banyak sebenarnya. Dari emang janji-janji dia. Oke. Ini janji-janji dia. Aduh, bucin. Harapannya itu Bang ini bangun Banten ini atau bangun daerah yang mereka dirikan. Dan saya harap pengen apa yang mereka lakukan itu dilakukan. Apa yang mereka janjikan itu dilakukan. Okay. How to? Bagaimana caranya? Kita mengerucut saja itu lebih ke janji-janji doang. Jadi betul. Gimana caranya bikin Serang maju? How-nya gimana caranya? Merakyat oke. Cara merakyatnya piye? Cara merakyatnya gimana? Kan kalau gini, gue jadi bupati gitu lah ya.
gue cuma merakyat doang. Gue cuma ngajak ngopi doang, habis itu nggak ngasih solusi kan? Gampang. Nggak jadi apa-apa. Ya dong. Betul. Nah, how-nya, gimana caranya untuk menjadi sukses itu? Sebenarnya gimana ya? Karena kita gimana? How-nya itu menegur ke mereka loh. Kalau menegur aja nggak jadi saran untuk mereka. Misalkan gini, saya sebagai bupati, gue bikin visi misi lah ya, visi misi ya. Habis itu kita awasi sebagai masyarakat. Mungkin katakanlah Hima aja mengawasi sebagai masyarakat. Kalau misalkan gue melenceng dari visi misi gue, apa yang lo lakukan? Lawan loh. Nah, Lawan. Demo langsung. bukan kayak anak muda begitu. Jadi kita harus. Tapi lawan bukan karena lawan seperti demo bang. Oke. Lawan tapi mengkritik. Oke. Gimana cara mengkritik? Mengkritik, datangin kalau bisa mah. Demo lagi. Enggak, datengin itu bukan datang. karena demo bawa seperti rusuh gitu. Oke. Datengin dan ajak ngopi kalau bisa. Ajak gitu. ngopi dan bicarakan kalau pergerakan mereka itu salah. Seperti Pak Camatnya. Oh, Ya, kalian Camatnya. pernah ngeritik ke camat juga? Tidak pernah. Enggak pernah. Tidak pernah. Tapi pernah ini Silaturahmi doang kita. pas Pak Camat baru itu. Oh, Pak Agus yang sekarang kan ya? Iya. Jadi kami 5 tahun. nyambut. Oh gitu. 5 tahun kemarin Himaja menjambut Pak Camat. Keren. Mungkin bisa dilihat websitenya nanti. Jadi kalian berdialog, Yaps. berdialog. Tapi kan kalau berdialog dengan orang tinggi itu lebih susah. Gitu. Oh, iya. Mudah. Lebih susah karena ini kan kami orang bawah. Mantap. Di Pasir Buyut itu ada geraha kreatif, tiba-tiba kan dipanggil ke sana. Itu kan hal yang Wow. hal mustahil menurut gua. Tapi kalau dilihat dari perjalanan, ya kita mulai dulu. Tapi kan kalau mereka Berlin itu udah mulai. Ya. Cuman gimana caranya mengemas sedemikian rupa untuk dilihat oleh orang yang di sana, Betul. ya kan? Jadi how? Tapi kalau dalam pikiran saya, pemerintah itu kalau ke mahasiswa ini gimana sih bang, kayak ketakutan gitu. Secara kecil takut mereka itu itu. Disalahin? Nah, Disalahin. Iya, bukan disalahin sih, lebih ke dikritik. ya, Dikritik ya? Iyalah. Dikritik ya? takut dikritik. Semua pun takut dikritik. Enggak lah. Enggak. Enggak. Us. Enggak. Enggak lah. Semua orang Lebih ke waktu itu mungkin tidak nerima, tapi lama-lama juga akan nerima bahwa dia salah gitu. Semoga. Tapi harapan lu gimana tentang pemerintah yang akan datang? Selain mengawasi, terus sarannya lah. Saran yang terbaik untuk dari anak muda untuk pemerintah yang akan datang. Sekarang lagi pilihan nomor 1, nomor 2 nih. Jadi nomor 1, nomor 2. nomor 3. Tidak ada anak muda yang milih nomor 3. Tapi sarannya gimana? Saran untuk pemerintahan yang akan datang. Pemerintahan yang elegan itu sebenarnya yang pertama dia mampu mengayomi masyarakat, Oke. bukan hanya janji-janji doang. Oke. Itu yang pertama. Memudahkan pemuda-pemuda itu bisa masuk kerja. Oke. Jadi lebih membuat lapangan pekerjaan lebih banyak. Oke. Dan Jangan lebih dipersulit. Jangan dipersulit lagi. Kalau udah capek. Iya. dan lebih peka aja terhadap masyarakat. Iya. Soalnya masyarakat bukan butuh janji, butuh kepekaan mereka terhadap masyarakat. Jangan lihat dari tim ses dianya doang gitu. Oke. Tapi lihat emang masyarakat yang benar-benar jong. Tapi begini, mungkin sedikit pengalaman. Dari sekian lama pemilihan pemerintah, gue memang tidak pernah ambil bagian. Jadi kritik apapun tidak akan didengar. Betul. Karena kenapa? Gue tidak pernah ambil bagian waktu pemilihan pesta demokrasi. Bener. Gitu. Jadi mereka pun akan menerima informasi dari tim sesnya. Betul. Kenapa dari tim sesnya? Karena mereka yang mendukung salah satu pasangan itu. Betul. Iya kan? Nah, jadi apapun yang dikritik, kalau kita nggak ikut ambil bagian, kita nggak akan dilihat sama siapa. Paham aku. Iya kan? Jadi akhirnya memutuskan ambil salah satu sikap, pilih nomor 1 atau nomor 2 gitu.
Jadi siapapun yang nanti akan jadi, ya tugas kita adalah mengawasi dan mengkritik. Betul. Gitu. Jadi harus tetap ambil bagian. Jangan sampai anak-anak muda ini golput sebenarnya. Tapi masalah golput itu hak kan? Tidak. Terkadang orang berpikir seperti itu. Yep. Golput itu hak kita untuk golput sebenarnya kan. Kalau misalnya ngomongin masalah HAM, hak asasi manusia. Yep. Seperti itu. Golput itu bukan salah satu pilihan. Betul. Kan gue bilang bukan gaya anak muda kalau lu milih golput. Oke. Karena apa? Karena lu harus ambil resiko. Nah, setelah itu lu harus milih nomor 1 atau nomor 2. Tentukan dari sekarang, ajak yang lain. Kalau memang lu bisa melihat programnya bagus, ya ajak yang lain. Kalau memang tidak, ya ajak juga ke tempat yang lebih baik. Gitu sebetulnya. Jangan sampai udah kita mah golput aja, udah kita mah nggak usah milih, kita mah nomor 3 gitu. Nomor 3. Itu udah salah. Betul. Itu udah salah. Jangan sampai anak-anak muda di tempat kita di Jawilan itu tidak ikut ambil bagian di pesta demokrasi yang sampai golput ya. Yap, tanggal 9 kan jangan sampai golput lah. Jadi sampai golput mau bagaimana ya, maju. Ya. Ini sih sebetulnya mau gimana lu bisa mengkritisi mereka kalau lu juga nggak peduli kan? Betul banget. Masa bodoh. Iya. Kalau pilih nomor 2 ya masalah nomor 2. Berarti kan itu udah pilihan lu. Jadi ketika lu pun mengkritisi nomor 2 atau nomor 1 ke depannya setelah ngejabat siapapun, itu udah sah karena lu udah ambil bagian di situ. Gitu. Dan nomor 1 ya silakan. Tinggal nanti ke depannya siapkan amunisi untuk mengkritik. Mungkin sekarang ini kami sedang mengawasi Bang, mana yang bagus mana. Ya, itu harus kalian kan apalagi di sini kan ada Himaja, itu satu wadah anak muda sebetulnya kan. Anak muda yang kebetulan dihimpun oleh Himaja. Jadi harus ngobrol betul dengan serius bahwa kedepannya itu kita membutuhkan pemimpin seperti A, B, dan C. Siapkan tim risetnya, siapkan, kumpulkan datanya, pelajari lagi. Yang kemarin gue sempat diskusi, pelajari baik-baik. Terus kemudian kalau memang kita sudah proof, ya diskusi dengan yang lain. Kita memutuskan ke 1 atau nomor 2. Jangan sampai kita memilih nomor 3. Gitu, ya. Berikutnya, pernah nggak sih kalian dilibatkan untuk mengawasi realisasi anggaran desa? Karena kan menyangkut kita kan di rumah kan di desa-desa ya. Pernah nggak dilibatkan? Untuk pengurus yang lain pasti pernah ya. Pengurusan kita belum. Oh, belum. Anggota yang lain mungkin ada ya? Pengurusan yang sebelumnya. Cuman kalau kita karena emang kita masih baru dilantik juga kita belum ke situ. Oke. Bukan belum ke situ sih bahasanya. Pengen ikut. Tapi belum dilibatkan. Belum dilibatkan. Mungkin nanti. Nah, berikutnya adalah ini gua kasih waktu, harapan kalian untuk anak-anak muda Jawilan bisa langsung diorasikan di depan kamera. Mangga. Cowok dulu aja. Masing-masing harapan kalian ke depannya mau kayak gimana sih? Harapan saya sebagai Himaja, Himpunan Mahasiswa Jawilan, berharap kepada pemuda-pemudi Jawilan jangan patah semangat untuk belajar. Karena ilmu itu bukan dibatas dengan SMP atau SMK atau kuliah. Setelah kita lulus kuliah, jangan terus berhenti untuk mencari ilmu. Dan saya harap kepada pemuda terus belajar, kejarlah ilmu itu. Seperti kayak pepatah itu, kejarlah ilmu ke negeri Cina. Jangan hanya memikirkan tentang cinta. Karena pemuda sekarang itu yang memikirkan cinta itu. Jangan jadi bucin. Aku tersentuh. Oke. Karena kalau memikirkan udah cinta, udah batas. Masa kita itu udah habis itu. Nikah paling. Iya. Habis itu bingung untuk ngurusin rumah tangga. Sedangkan ilmu belum ada. Bener ya. Punya anak, dewasa, punya anak, tua, meninggal. Bekal belum ada. Sekarang ibu ketua, teteh ketua. Aduh.
katanya ketua. Tersipu aku. Ya. Apa yang kamu sampaikan sama anak-anak muda di Jawilan? Buat kalian yang masih muda, cari pengalaman, cari wawasan sebanyak-banyaknya. Toh kalian masih muda. Jangan sampai di masa muda kalian rebahan, di masa tua kalian sibuk. Jangan sampai seperti itu. Tetap semangat, bangun prinsip kalian sedetail mungkin, seteguh mungkin buat daerah kalian masing-masing, khususnya Jawilan. Jangan sampai kita seperti kerbau yang ditindik itu, yang disuruh-suruh bangun ya bangun, itu ya itu. Tuh. Tetap jaga prinsip kalian, bangun kekeluargaan kalian, tetap solid. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Saya juga mahasiswa. Mantap. Terima kasih teman-teman sudah datang ke Geraha Kreatif, sudah silaturahmi. Sahabat-sahabat Geraha Kreatif, itulah sedikit banyaknya tentang cerita Himaja di podcastnya Geraha Kreatif. Stay safe, kemudian jaga kesehatan, tetap patuhi protokol COVID-19.